Saudara, suasana tenang di Terminal 1 Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur seketika berubah mencekam. Di balik pintu mobil yang terkunci rapat di parkiran bandara, Ruli Yuni Setiawati, seorang ASN di pemerintah Kabupaten Bangkalan, ditemukan terbujur kaku tak bernyawa. Teka-teki pun menyelimuti temuan jenazah ASN di dalam mobil ini. Apalagi kamera CCTV memperlihatkan adanya sosok pria misterius yang memarkirkan mobil itu 4 hari lalu sebelum akhirnya melenggang pergi tanpa jejak. Diduga meninggal, melahirkan di dalam diduga. Keberadaan korban pertama kali diketahui pada Rabu siang setelah sejumlah warga mencium aroma tak sedap dari sebuah mobil dinas yang terparkir di bandara. Mobil ini ternyata sudah terparkir selama 4 hari. Kecurigaan pun semakin menguat ketika beberapa pengemudi taksi melihat ada cairan keluar dari mobil. Betapa terkejutnya saat diintip dari jendela, ada seorang perempuan ditemukan di dalam mobil. Tim Basarnas Surabaya, saudara, diterjunkan untuk membantu proses evakuasi. Proses evakuasi korban membutuhkan waktu lama karena harus dilakukan secara hati-hati. Butuh waktu sekitar 30 menit hingga akhirnya jenazah berhasil dikeluarkan dari dalam mobil. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Porong untuk proses identifikasi. Petugas Bandara Juanda bersama polisi melakukan pemeriksaan awal dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi, serta mengamankan barang bukti. Posisi korban di kursi kemudi atau di kursi sebelah kiri. penumpang yang depan? Tingkat kesulitan untuk evakuasi karena lumayan sempit di dalam sebuah kabin mobil, sehingga untuk aksesnya itu yang cukup menyulitkan. Dari jejak mobil dinas inilah, saudara, korban ternyata merupakan seorang ASN yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Bangkalan bernama Ruli Yuni Setiawati. Sehari-harinya korban dikenal sebagai sosok yang bertanggung jawab, periang, serta berbaur dengan pegawai lainnya. Ia bahkan dikenal sebagai ASN yang disiplin. Korban terakhir kali terlihat masuk kantor pada hari Rabu atau seminggu sebelum jenazahnya ditemukan. Saat itu, saudara, korban sempat meminta izin menemani orang tuanya yang sakit. Memang kalau menurut informasi hari Rabu masih masuk. Belum pamit kemana gitu hari ini? Memang sebelumnya itu pamit izin ke saya. Memang Pak, orang tua saya memang sakit, jadi saya mau izin nanti sering menjenguk, menunggu orang tua, itu ke saya bilang. Setelah disemayamkan di rumah duka di Perumda Bangkalan, jenazah Ruli Yuni Setiawati dimakamkan pada Kamis pagi. Pemakaman ASN disambut tangis histeris keluarga. Keluarga tak menyangka korban ditemukan meninggal dalam kondisi mengenaskan. Keluarga korban mengendus ada kejanggalan di balik kematian korban. Sebelum ditemukan meninggal pada Kamis 18 Juni, saudara, korban berpamitan pada anak laki-lakinya akan pergi ke luar kota dan kemungkinan akan pulang terlambat pada akhir pekan karena ada urusan kedinasan. Padahal menurut Bupati Bangkalan tak ada agenda kedinasan luar kota yang dijadwalkan dalam beberapa hari terakhir. Selama beberapa hari korban dan sang anak masih berkomunikasi melalui telepon, namun pada hari Sabtu sore komunikasi korban terputus. Keluarga korban menaruh kecurigaan pada penyebab kematian korban. Menurut kuasa hukum keluarga korban, ada orang selain korban di dalam mobil dinas. Lantaran selama menggunakan mobil dinas, korban mengemudi seorang diri tanpa didampingi sopir pribadi. Dari rekaman CCTV,
Diketahui ada seorang pria yang diduga menjadi pengemudi mobil dinas korban. Setibanya di parkiran bandara, saudara, pria tersebut keluar dari dalam mobil seorang diri, kemudian berpindah ke kendaraan umum. Keluarga menduga jika korban sebenarnya sudah tewas saat dibawa ke bandara. Itu tetap berdasarkan hasil CCTV dan perkembangan terbaru itu tetap satu orang. Jadi yang di kursi pengemudi itu satu orang, sampai diikuti ke tempat parkir yang keluar hanya satu orang. Informasinya begitu, satu orang, dan tidak ada orang lain yang keluar sampai kemudian ditemukan. Kemudian orang tersebut berpindah ke kendaraan lain, berpindah ke kendaraan umum. Inilah foto dari seorang pria misterius yang terekam CCTV di gerbang parkir Bandara Juanda. Ia diduga menjadi orang terakhir yang berinteraksi dengan korban sebelum ditemukan meninggal dunia. Pihak keluarga telah menunjukkan foto pria ini kepada sejumlah rekan korban, namun tak ada yang mengenali sosok ini. Polresta Sidoarjo, saudara, masih terus melakukan pengembangan kasus dengan memeriksa sejumlah saksi sembari menunggu hasil forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Pihak kepolisian, khususnya Polres Sidoarjo, tetap melakukan pendalaman, mengumpulkan data-data, dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Demikian. Yang membuat kecurigaan menguat jika kematian korban tak wajar adalah dari temuan tim forensik ditemukan luka di area telinga diduga akibat benda tumpul. Diperkirakan saudara korban telah meninggal lebih dari 2 hari sebelum ditemukan. Luar terhadap korban ditemukan luka robek pada cuping telinga kiri akibat kekerasan. Meninggalnya itu udah lama bagaimana Bu? Untuk meninggalnya diperkirakan sudah lebih dari 2 kali 24 jam. Salah satu kejanggalan lain adalah sejumlah perhiasan milik korban yang biasanya melekat di tubuh korban hilang, saudara. Perhiasan yang hilang itu antara lain gelang emas di kedua tangan. Kemudian ada kalung dan juga cincin yang biasa dikenakan di jari tangan kanan. Untuk mengungkap kasus ini, keluarga telah menyerahkan ponsel korban untuk diselidiki riwayat komunikasi korban. Kini petunjuk dan bukti apapun menjadi kunci penting bagi pihak kepolisian untuk mengungkap tabir dari teka-teki kematian ASN Pemkab Bangkalan. Publik pun menanti siapakah sebenarnya pria di balik masker itu dan apa motif di balik kematian sang abdi negara. Informasi usai jeda, saudara, seorang caddy golf perempuan jadi korban penganiayaan pelanggannya di Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten. Polisi masih mendalami motif penganiayaan.